Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Tentunya kamu tidak salah klik ya. Karena apa? Karena pada video tutorial kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman saya strum ikan platina ya. Jadi kita akan membahas strum ikan platina yang notabene ada beberapa masalah yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang strum ikan yang drop di air. Jadi apa penyebabnya? Kenapa strum ikan bisa drop di air? Dalam artian dari air dalam ya. Akan kita ulas berikut ini. Yuk. Oke, langsung aja. Kita akan membahas beberapa permasalahan strum ikan, mengapa strum ikan bisa drop di air ya. Jadi sebenarnya yang namanya strum ikan, kalau alat kejut untuk mencari ikan itu semuanya sistemnya sama, namun dengan bahan yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda. Namun output yang berbeda itu bisa dikategorikan dalam beberapa versi. Output besar, output volt besar namun drop air ada, jadi output kecil mampu di air ada. Jadi ada beberapa versi yang bisa kita kenali, harus kita kenali ya, seperti itu. Oke, yang pertama penyebab strum ikan drop di air yaitu adalah ini. Oke, akan kita bahas untuk yang pertama yaitu adalah ukuran kawat. Jadi ukuran kawat dalam membuat strum ikan itu sangat berpengaruh terhadap hasil output strum ikan. Karena apa? Karena dengan ukuran kawat yang kecil itu akan menghasilkan voltase yang besar saja dan tidak dapat menghasilkan ampere yang besar. Jadi gini, beratnya gini, apa ya? Kalau kita punya lidi, kita sabetkan ke kita, itu sakitnya kan sedikit, gitu kan? Cuman sewakit, ya kan? Cuman sewakit, namun sedikit. Beda kalau yang agak besar, ya kan? Sakit juga membekas, kan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kawat kecil itu jadi kalau kawat kecil, yang besar itu voltasenya ya. Voltase besar, ampere kecil. Itu kawat ya. Jadi kawat penyebab strum ikan drop di air itu adalah menggunakan kawat kecil. Memang benar kawat kecil itu kalau kita tas di lampu itu terang sekali, dengan beberapa gulungan dia akan menghasilkan lampu terang. Namun ketika terang itu akan membuat arus yang ada di air penyebarannya itu hilang, gitu kan? Jadi tidak mampu, istilahnya seperti itu. Namun ketika kita menggunakan kawat yang besar ya, dengan ukuran gulungannya sama, voltase besar juga, voltase besar, ampere juga besar. Nah ini, jadi intinya kalau kita membuat strum ikan, usahakan jangan terlalu kawat kecil, jangan terlalu fokus pada
pencahayaan lampu tes ya. Jadi walaupun seperti itu tetap kita harus bisa mempertahankan juga ampere yang besar. Tuh, oke. Kemudian yang kedua yaitu ini apa ya? Nah, ini akan saya gambarkan. Teman-teman nanti akan tahu semuanya ya. Ini apa? Oke, ya. Ini adalah kabel stick. Nah, kabel stick, oke. Kabel stick yang terlalu kecil itu juga akan menyebabkan arus drop. Karena apa? Karena kabel stick yang kita gunakan apabila untuk mengalirkan arus ke air, sedangkan di air ini adalah pertemuan antara kedua kedua arus ya kan. Jadi dia panas, jadi dia maksimal gitu kan. Jadi perpaduan kan, di dalam sini ada perpaduan. Nah, ini arus, ini bisa seandainya arus plus, ini arus min kan, seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kita menggunakan kabel stick yang kecil. Kemudian berikutnya ini yang ketiga ya. Setelan platina. Nah, ini saya gambarkan kembali ya. Ini yang berikutnya adalah setelan platina. Jadi ketika kita membuat setrum ikan hanya mementingkan setelan platina tanpa kita memperhatikan pengetesan hasil output. Nah, setelan kendor ini bisa memperlambat arus ya. Jadi kalau kita membuat setelan platina ini kendor, otomatis arus yang dihasilkan kan kecil ya. Apalagi kalau kita celupkan di air, nanti akan membuat malah hilang. Jadi ini tidak bisa bekerja maksimal gitu kan. Setelan platina. Oke, itu kemudian ada setelah. Jadi yang pertama ukuran kawat, kabel stick, ukuran kabel, kemudian setelan platina. Dan yang terakhir, ya, nih dia yang terakhir, yang menyebabkan drop di air. Ini apa? Nah, ya betul, ini adalah kapasitor. Oke, kapasitor. Jadi menggunakan kapasitor yang terlalu besar. Jadi kalau kita membuat setrum ikan, kapasitor itu berbeda dengan kondensor ya. Itu sama, cuman bedanya lebih simpel, kapasitor gitu aja. Nah, kalau kita menggunakan kapasitor dengan kelebih dari 6 ke atas gitu kan, itu nanti akan membuat arus banyak yang tersimpan di sini. 6 mikrofarad maksudnya ini ya, nanti akan banyak arus yang tersimpan. Jadi usahakan 6 ke bawah.
6543. Nah itu ya, jangan terlalu tinggi juga. Memang kalau kita menggunakan kapasitor yang besar, maksudnya yang 20, seandainya kita ini ya, misal kita gunakan 20 mikrofarad, bagus, di api platina bagus, dia meredam sekali, namun arus semuanya akan tersimpan, jadi tidak langsung dialirkan ke stick. Tuh, semoga bermanfaat. Selamat menganalisa ya. Jadi kita analisa strum ikan kita sendiri, apa yang menyebabkan strum ikan kita menjadi drop. Kita akan menjadi tahu lebih banyak pengetahuan. Oke, gitu dulu dari Solusi Channel, semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.